Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengah Kurniatul Haironi, NIM 2041050100054 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yaitu mengenai ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Siklus perekonomian tiga sektor sebagai berikut. Perusahaan membayar pajak perusahaan kepada pemerintah dan rumah tangga. Pemerintah menggaji dan memberikan upah kepada rumah tangga, dan rumah tangga melakukan pengeluaran yaitu berupa pajak perseorangan kepada pemerintah. Pendapatan dari rumah tangga itu bisa ditabung melalui lembaga keuangan, dan dari perusahaan bisa melakukan investasi atau penanaman modal. Selanjutnya itu campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T, penambahan pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya itu aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Itu yang pertama, pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah, yang artinya yaitu pendapatan pemerintah. Yang kedua, yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, itu sama dengan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan I, yang dimana pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan I oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu pendapatan yang diterima oleh T akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung atau S. Yang kedua, membayar pajak atau T. Yang ketiga, yaitu membiayai konsumsi atau C. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, yang dimana Y sama dengan pendapatan, yang Y berarti pendapatan, C yaitu konsumsi, dan I yaitu investasi, dan G yaitu government. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku, yaitu Y sama dengan C plus S plus T, yang dimana Y yang berarti pendapatan, C konsumsi, S saving, dan T adalah pajak. Dan selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS, agregat demand atau AD, dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, yaitu AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan, yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, yang dimana C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah government, sama dengan C, yang dimana C adalah konsumsi dan S adalah saving, sedangkan T adalah pajak. Apabila C atau konsumsi pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku yaitu I tambah G sama dengan S plus T, yang dimana I adalah investasi dan G adalah government, dan S adalah saving dan T adalah pajak. I tambah G adalah suntikan atau sama dengan investasi tambah G. Yang selanjutnya itu S tambah T atau saving ditambah pajak adalah bocoran. Yang selanjutnya itu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Jadi pajak langsung itu adalah pungutan dari pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Misal dari warga yang wajib membayar pajak itu harus membayarkan pajaknya. Nah, biaya tersebutlah yang disebut pajak langsung. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dimindahkan kepada orang lain. Selanjutnya itu bentuk-bentuk pajak pendapatan.
Yang pertama yaitu pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Nah, pajak regresif ini pajaknya akan turun ketika pendapatannya itu naik. Artinya, ketika pendapatan kita naik, maka pajak ini akan turun. Yang kedua yaitu pajak proporsional. Itu pajak tetap untuk berapapun pendapatan. Jadi di sini berapapun pendapatan yang didapat, maka pajak ini akan tetap. Jadi tidak naik dan tidak turun. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu 5 pajak naik ketika pendapatan naik. Nah, di sini pajak progresif ini pajak akan naik ketika pendapatan yang dihasilkan juga naik. Nah, selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Jadi, ketika YD turun, konsumsi dan tabungan juga ikut menurun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.